Shalom, selamat siang. Kita masih menunggu rekan-rekan kita untuk datang. Selamat siang. Shalom, terima kasih sudah hadir. Yang di Zoom, Shalom. Shalom, selamat siang. Apa kabarnya semua? Sudah hari Jumat. Biasanya kita bilang, thanks God it's Friday. Semua happy kalau hari Jumat, karena besok kita sudah weekend. Tapi mungkin ada yang malah Jumat disandera ya teman-teman. Karena besok udah weekend, kerjaan belum pada kelar, jadi harus lembur hari ini. Ya. Apalagi teman saya yang di depan ini kayaknya dia sering banget lembur. Nah, hari ini kita mau puji Tuhan, kita mau memulai kebaktian hari ini. Kita mau nyanyikan satu pujian, Hatiku Percaya. Silakan masuk Ibu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi beronjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Di ruangan boleh bangkit berdiri, kita mau nyanyikan dengan lebih semangat. Kalau yang mau tepuk tangan, boleh tepuk tangan dengan semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, boleh duduk kembali. Kita mengucap syukur ya teman-teman, karena hari ini kita masih bisa datang kebaktian hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Pasti jawabannya baik, luar biasa. Gitu.
Tapi mungkin ada teman-teman kita yang juga mungkin keadaannya masih lagi kurang baik atau lagi sakit. Tapi bukan berarti kita tidak bersyukur ya teman-teman. Di balik mungkin kesulitan kita, di balik penyakit kita masih bisa bersyukur karena kita masih bisa merasakan berkat Tuhan dari kebaikan kita itu. Misalnya kita lagi sakit, tapi kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa merasakan berkat Tuhan. Nah teman-teman, sepanjang hidup kita mau selalu berjalan bersama dengan Tuhan, baik itu dalam suka maupun dalam duka. Jadi kita nggak cuman berjalan sama Tuhan, cuman mau yang seneng-senengnya aja ya. Tapi kita juga tetap berjalan sama Tuhan walaupun kita melewati kesulitan, duka ataupun hal-hal yang mungkin menurut kita itu nggak enak. Dan kita mau pujikan lagu Kidung Jemaat, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan air sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbang tangan Tuhanku. ikut Tuhan, Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. ya sampai kapanpun kita tetap pegang Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita masuki firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu di mana kita mau Tuhan selalu pegang tangan kita. Lagu ini lagu baru, jadi maafkan kalau mungkin nadanya akan agak-agak salah. Jadi kita mau belajar lagu baru karena ini pilihan teman saya. Ya, teman saya ada di dalam ruangan ini dan dia request lagu ini. Kak Yunita, mungkin sebelum nyanyi lagu ini saya mau kasih kesaksian gitu. Puji Tuhan. Kenapa saya pengen nyanyi lagu ini? Karena ketika badai COVID itu kan seringkali saya khususnya gitu ya, kadang masa depan tuh kan penuh ketidakpastian gitu ya. Jadi saya takut diri apa yang terjadi nanti gitu. Nah di lagu ini tuh saya menemukan kalimat yang bagus gitu. Jadi ini saya beruntung bisa menyanyikan bersama teman-teman. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya Bapak Wahyu. Apalagi Bapak Wahyu sekarang sudah menjadi singer loh teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang berbakat atau ada yang mau melayani sebagai WL atau sebagai singer, boleh kasih tahu.
Kasih tahu humas kita ini Bapak Wahyu sebagai humas. Jadi bisa mendaftar ke Bapak Wahyu. Kita mau siapkan hati kita, kita mau pujikan My life is in your hands. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Jesus, I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. So when the tests and trials it seems to get you down, and all your friends and loved ones are nowhere to be found. Remember that friend Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. My life is in your hands. Silakan untuk Bapak Pendeta. Ya, kita berdoa buat firman Tuhan yang kita mau dengar pada siang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami percaya ini waktu yang Tuhan berikan buat kami. Gak banyak orang yang bisa dikasih waktu, dikasih kesempatan. Tapi hari ini kami mau menghargai, kami mau mengambil waktu ini Tuhan. Untuk kami bisa bersekutu dengan Tuhan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Kami berdoa supaya Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami semua. Lewat firman Tuhan yang sebentar kami akan terima, biarlah Tuhan menyatakan pribadi-Mu lagi buat kami. Karena Alkitab yang bilang bahwa firman-Mu itu adalah diri-Mu sendiri. Waktu Engkau menyatakan firman-Mu, Engkau sedang menyatakan diri-Mu kepada kami. Beritahu kami jalan-jalan-Mu, beritahu kami apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami semua, lewat firman Tuhan yang kami akan dengar hari ini. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami pada siang ini. Karena kami sadar kalau Tuhan gak mengurapi kami, kalau Tuhan gak mengurapi hamba-Mu, ribuan kata yang hamba-Mu sampaikan tidak akan pernah punya arti apa-apa. Gak punya daya ubah dalam kehidupan ini.
Tapi kalau Tuhan mengurapi kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menerima kekuatan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang kehilangan pengharapan dapat semangat dan kekuatan baru dari Tuhan. Biar firman-Mu memerdekakan kami semua pada siang ini. Bagimu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Selamat siang, shalom semua saudara. Apa kabar? Ini pertanyaan yang memang agak membingungkan hari-hari ini saudara ya kan. Ya, saya berharap saudara semua sehat semua, diberkati Tuhan. Jadi kalau saudara tanya apa kabar saudara, diberkati Tuhan gitu dong harusnya kan ya. Apa kabar saudara? Iya, tidak peduli saudara hari ini tanggal muda atau tanggal tua, kita tetap diberkati Tuhan, amin. Tidak peduli hari ini saudara sedang datang dengan beban pekerjaan yang berat ataupun saudara hari ini sedang happy-happy aja, semua kita tetap diberkati Tuhan. Karena berkat Tuhan selalu pasti buat kita, amin. Izinkan hari ini, siang ini saya ingin sharing sesuatu dari firman Tuhan atau dari kebenaran firman Tuhan tentang guidance, tentang tuntunan. Saya pikir saya nggak perlu memperkenalkan diri karena sudah diperkenalkan tadi lewat flyer-flyer digitalnya kan sudah diperkenalkan ya. Jadi kan terima kasih buat kesempatan dan kehormatan siang hari ini bisa berbagi sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Tidak bermaksud untuk menggurui tentunya dan merasa lebih hebat, lebih baik dan lebih benar tentunya. Tapi saya mau berbagi aja dari apa yang Tuhan taruh di hati saya kepada kita semua. Nah, mengapa saya ingin menyampaikan ini kepada saudara atau membahas ini tentang guidance? Karena saya meyakini bahwa setiap kita perlu tuntunan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Semua kita butuh tuntunan Tuhan. Persoalan terbanyak dari kita adalah kita jadi orang Kristen mau ditolong Tuhan. Semua orang Kristen mau ditolong Tuhan. Tapi persoalan terbesar kita adalah kita nggak mau dituntun Tuhan. Kita cuma mau jadi orang yang ditolong Tuhan, tapi kita nggak mau jadi orang yang dituntun Tuhan. Benar nggak sih? Banyak orang mau ditolong Tuhan, tapi nggak mau dituntun Tuhan. Padahal sebenarnya gini, kalau saudara jadi orang-orang yang dituntun Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, di situ saudara akan menemukan pertolongan. Itu sebabnya gini, lebih daripada sekedar pertolongan yang saudara rindukan dari Tuhan, harusnya beri diri saudara untuk dituntun oleh Tuhan. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang sekedar mau menolong saudara. Kalau menolong pasti dia tolong saudara. Tapi jauh lebih daripada itu Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menuntun kehidupan kita. Amin. Kenapa Tuhan mau menuntun hidup kita? Karena ini, slide berikutnya. Karena hidup itu adalah perjalanan. Setuju gak? Coba bilang dulu sama-sama, hidup itu adalah perjalanan. Amin. Hidup bukan jalan-jalan bos, hidup itu perjalanan. Saya ulang, karena ini udah siang ya, mungkin sudah belum makan siang, jadi gak apa-apa saya ulang lagi ya. Hidup itu adalah perjalanan, bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ya cuma senang-senang aja kita maunya kan. Jalan-jalan itu nggak perlu tujuan juga nggak apa-apa. Pernah nggak saudara jalan-jalan tanpa tujuan? Pernah kan? Saya ketemu orang seringkali di mall gitu. Bro, lagi ngapain bro? Iseng aja jalan-jalan bro. Oh mau cari apa? Enggak, iseng aja. Ada orang tuh jalan-jalan nggak perlu tujuan, iseng aja. Tapi hidup ini bukan iseng kan? Hidup ini bukan jalan-jalan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kalau perjalanan itu ada sebuah proses, ada tujuan yang kita akan capai. Itu namanya perjalanan. Nah, apa tujuan daripada perjalanan kita? Tujuan dari perjalanan kita bukan masuk surga. Kita diajar-ajar banyak dari kecil di sekolah minggu bahwa tujuan kekristenan kita itu mati masuk surga. Enggak. Saudara pelajar ulang Alkitab saudara. Bahwa mati masuk surga bukan tujuan kita. Tujuan perjalanan kekristenan kita adalah Tuhan ingin membawa kita kembali kepada tujuannya semula. Apa tujuan Tuhan yang semula? Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Supaya kita berkuasa, supaya kita bisa memerintah di bumi ini. Nah itulah tujuan sebenarnya dari perjalanan Kristen kita. Masuk sorga itu bukan tujuan. Masuk sorga itu akibat dari kekristenan kita. Bisa diterima gak nih? Agak menggoncangkan kepala kita mungkin ya, saudara ya. Karena diajar-ajar kan kita cuma mati masuk surga tujuan kita kan. Pindahin deh. Pikirkan ulang. Saya nggak akan memaksa saudara untuk bisa menerimanya. Kalau saudara belum bisa menerimanya nggak apa-apa juga sih. Ya
Renungkan aja dulu. Nah, saya tanya dulu, saudara. Saudara makan nggak, saudara? Saudara makan? Makan, oke. Tujuan makan apa? Nah itu dia, itu masalah kita. Kita nggak bisa membedakan mana tujuan, mana akibat. Menurut saya kenyang itu bukan tujuan makan. Itu akibat dari makan kita bisa kenyang, betul saudara? Tapi tujuan makan bukan kenyang. Tujuan makan, itu dia. Tujuan makan untuk hidup. Kalau tujuan makan kita kenyang, kita makan apa aja. Yang penting kenyang, ya kan. Batu dikecapin kita makan, yang penting kenyang, ya kan. Terus kita makan banyak gitu kan. Satu piring, belum kenyang, kita tambah lagi. Yang penting kenyang, ya kan. Jadi itu tujuan makan kenyang kan. Akibatnya kita makan sembarangan, kita makan apa aja, kita makan banyak. Dan kita makan gak kenal waktu. Kapan aja kita lapar, kita makan. Jam 7 malam makan, nanti jam 11 kita lapar lagi, kita makan lagi. Jam 3 malam kita bangun, lapar, makan lagi kita. Kenapa? Karena tujuan makan adalah kenyang. Coba pikirkan dengan cerdas hari ini, saudara. Apakah tujuan makan itu kenyang? Bukan. Kenyang itu akibat dari makan, bukan tujuan. Tujuan makan itu supaya kita hidup. Betul ya, saudara? Saya balik sekarang. Tujuan kekristenan kita apa? Mati masuk surga, itu akibat daripada kekristenan kita. Tapi tujuannya adalah Tuhan ingin membawa kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena dari sejak awal Tuhan ciptain kita untuk itu. Itu purpose kita. Jadi tujuan kita bukan sebuah tempat. Nah itu beda tuh. Tujuan kita adalah supaya kita bisa menghidupi keserupaan dengan Tuhan. Supaya apa? Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Karena tanpa keserupaan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Di end, hidup kita ini apa sih? Kita akan bersama dengan Tuhan, memerintah kan? Pernah baca gak ayat itu? Nanti saran saya saudara baca Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 22 itu bagian terakhir dari kehidupan kita. Itu kan di end kehidupan kita. Apa sih? Enggak, Tuhan enggak akan bawa kita kemana, Tuhan akan bawa kita kembali kepada tujuannya yang semula. Nah itu sebabnya dalam perjalanan kita kepada tujuan Tuhan buat hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia, Tuhan mau menuntun hidup kita. Nah itu yang saya bilang persoalan terbanyak dari kita adalah kita cuma jadi orang Kristen yang mau ditolong tapi gak mau dituntun. Hidup ini adalah perjalanan. Tuhan mau tuntun hidup kita. Karena Dia punya kepentingan. Dia mau supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan buat hidup kita. Amin. Jadi orang-orang yang hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa sih artinya serupa dan segambar dengan Tuhan? Bukan tampang saudara kayak Tuhan, bukan itu. Gak ada urusan dengan tampang ini. Ini bicara tentang sebuah kualitas kehidupan. Tuhan mau kita menghidupi sebuah kualitas kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Itu tujuannya. Untuk itulah kita ditebus oleh Yesus. Untuk itulah kita diselamatkan oleh. Kenapa? Karena kita telah keluar dari tujuan. Kan makanya dosa. Saudara pelajari di Alkitab, saudara akan mengerti bahwa berdosa itu di Alkitab itu bukan sekedar saudara berbuat jahat sebenarnya. Dosa itu bukan sekedar berbuat jahat. Dosa dalam perjanjian lama dipakai kata hamartia. Yang artinya apa sih hamartia itu? Keluar dari tujuan, meleset dari tujuan. Makanya diselamatkan pemahamannya bukan mati masuk sorga. Diselamatkan itu pemahamannya. Saudara dan saya dikembalikan lagi kepada tujuan Tuhan yang semula. Supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menghidupi kualitas Tuhan dalam hidup kita. Itu tujuan. Nah, Tuhan mau bawa kita sampai ke sana. Makanya Dia mau tuntun kita. Tuhan punya kepentingan saudara dan saya sampai kepada tujuan. Itu sebabnya Dia mau tuntun hidup kita. Amin. Nah, kita ambil contoh dari satu kisah di Alkitab tentang seorang tokoh namanya Yosua. Jadi saudara pelajarilah kitab Yosua. Nah, Yosua adalah seorang pemimpin muda yang baru saja menggantikan Musa, seorang pemimpin karismatik yang hebat. Nah, Yosua ini siapa sih? Yosua bukan seorang yang punya darah biru. Yosua bukan orang yang hebat. Dia cuma ajudannya Musa tadinya. Dia cuma asistennya Musa, ajudannya Musa. Musa seorang pemimpin karismatik. Nah, ketika Musa mati, Tuhan memberikan tongkat estafet kepemimpinan itu kepada Yosua, bukan kepada yang lain. Padahal dia cuma pembantunya Musa aja. Itu sebabnya saya percaya bahwa Yosua gentar waktu itu.
Yosua kemudian ciut mungkin menghadapi situasinya karena dia tahu dia harus memimpin bangsa Israel yang terkenal keras kepala ini. Dan dia tahu dan dia selama mengikuti Musa dia tahu lah bagaimana yang dilakukan bangsa terhadap Musa. Nah masalahnya muncul kan gini, kalau gantiin pemimpin yang jelek itu gampang. Pemimpin yang gak berkualitas kita gantiin gampang. Tapi ini kan masalahnya pemimpin mereka ini Musa, karismatik, hebat, terkenal, luar biasa. Nah menggantikan pemimpin yang karismatik, yang hebat ini gak gampang kan. Nah tapi ini yang Tuhan bilang, sama seperti aku menyertai Musa, aku pun akan menyertai engkau Yosua. Jangan takut dan gentar, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku akan menyertai kamu. Lalu kemudian Tuhan kasih perintah kepada Yosua. Waktu dia harus menghadapi sebuah tantangan di hadapannya. Dia harus melintasi sungai Yordan, menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel harus menyeberang sungai Yordan yang waktu itu terkenal arusnya begitu deras. Nah, apa yang Tuhan kasih tahu buat Yosua ini? Yosua pasal 3, 4 sampai 5 dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Tuhan tuntun Yosua dan Tuhan bilang gini, kamu lihat tabut perjanjian Allah yang jalan di depan kamu itu, kasih jarak sama kamu supaya kamu bisa melihat gini, kemana tabut Allah itu bergerak, ke situ kamu harus berjalan. Nah, kenapa mesti ada jarak? Supaya katanya gini, kamu tahu jalan mana yang harus kamu tempuh. Mengapa? Karena kata Tuhan gini, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Maukah kita jujur dan mengakui bahwa gini, ada banyak dalam kehidupan kita nggak tahu sebenarnya jalan di depan kita, betul nggak saudara? Ada di sini yang tahu pasti apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan? Nggak ada satupun kita yang tahu. Waktu pandemi datang, melanda seluruh dunia ini. Teman saya baru buka restoran yang bagus banget. Akhir tahun 2019 dia buka restoran bagus banget. Wah udah habis-habisan, modalnya luar biasa. Akhir tahun 2019 ya. Kan pandemi masuk di Indonesia itu awal tahun 2020 itu. Ya di Wuhan, Cina udah dari akhir 2019. Tapi masuk ke Indonesia kan baru tahun 2020 awal lah. Gereja tutup tuh bulan Maret, saya ingat sekali. Ya kan minggu kedua Maret udah pada tutup gereja. Ya kan sekolah anak-anak dari Februari udah mulai sekolah di rumah. Saya ingat sekali tuh. Kenapa? Karena saya punya teman itu lagi baru buka restoran. Buka restoran, baru 1 bulan jalan, 2 bulan jalan, pandemi tutup. Nangis dia. Dia bilang begini, El, kalau gua gak punya Tuhan, udah bunuh diri kali gua. Dan kita sama-sama tahu lah, tadi kesaksian teman kita, lewati pandemi 2 tahun itu gak gampang. Ada gak yang kita tahu apa yang akan terjadi? Gak ada. Pengusaha paling hebat sekalipun, gitu. Orang yang punya gas oksigen mati juga. Nggak ngikutin beritanya. Orang waktu itu kan cari-cari oksigen, pikir kalau punya oksigen bisa bertahan hidup. Enggak, yang punya oksigen juga mati kok. Teman saya mau keluarin uang berapapun untuk papa mamanya. Kasih tahu sama dokter dan rumah sakit. Berapapun saya keluarin, dok. Enggak bisa. Nggak ada yang tahu, betul nggak? Ada yang bisa tahu bulan depan akan terjadi apa, minggu depan ada banyak hal yang kita nggak tahu dalam hidup ini. Itu sebabnya gini, kasih tahu sebelah, lu jangan sok tahu makanya. Kita tuh kadang-kadang sok tahu, sok bisa, sok pintar dalam hidup kita. Oh, puji Tuhan buat semua pengetahuan saudara, puji Tuhan buat semua pendidikan saudara. Saya percaya saudara orang-orang berpendidikan, saudara mungkin sudah malang melintang, punya pengalaman banyak. Tapi sorry to say, pengalamanmu, pengetahuanmu, pendidikanmu bagus. Tapi itu gak bisa saudara andalin untuk menghadapi perjalanan hidup ini ternyata. Menurut saya, semua pengetahuan, semua pendidikan, semua pengalaman yang kita punya, itu harusnya menjadikan kita orang-orang yang selalu terbuka. Semakin saudara pintar, harusnya saudara menjadi orang-orang yang semakin terbuka terhadap tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Amin? Iya. Karena apa? Ada banyak hal yang kita nggak tahu dalam hidup ini.
Oke, saya ingin tutup dengan ini. Bagaimana sikap kita jadi orang-orang yang hidup dituntun oleh Tuhan atau dalam tuntunan Tuhan. Oke. Ya. Ada 3 sikap yang mau saya bagikan secara cepat aja. Ini 3 sikap yang perlu saudara bangun dan miliki kalau saudara mau jadi orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Kenapa kita perlu tuntunan Tuhan? Karena ada banyak hal yang kita nggak tahu dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau tuntun kita karena Dia mau memastikan kita sampai kepada tujuannya. Sikap yang pertama adalah, tentu ini klasik ya. Saudara udah tahu, udah banyak dengar dari pendeta, tapi saya ulangi lagi. Jangan ngandalin diri saudara sendiri, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Alkitab berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yosua, waktu dia memimpin bangsa Israel, dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panglima, dia coba menyusun strategi perang apa yang paling cocok untuk menaklukkan sebuah kota yang namanya Yeriko. Kota Yeriko ini terkenal sebagai kota dengan benteng dan temboknya yang tebal. Itu di atas tembok Yeriko itu, benteng kota Yeriko itu biasa diadakan lomba adu kereta, saudaraku. Jadi 4 kereta biasa dijejer untuk balapan di atas tembok itu. Yosua bisa bayangkan tebalnya tembok ini. Dan Yosua sebagai seorang pemimpin berpikir keras. Satu malam dia berdiri di sebuah bukit dan dia melihat ke kota Yeriko. Strategi perang apa yang harus dia susun? Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangan. Lalu kemudian Yosua berkata ini, siapa kamu? Lawankah kamu atau kawan? Kamu ada di pihak kami apa di pihak musuh? Lalu orang yang berdiri depan Yosua berkata begini, aku bukan musuh, aku bukan kawan. Aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Aku akan mengambil alih peperangan ini Yosua. Bukan kamu yang akan memimpin peperangan. Akulah yang akan memimpin peperangan. Yosua sadar waktu itu bahwa ini Tuhan nih. Ini bukan yang main-main. Ini yang datang nih Tuhan nih. Yosua sadar bahwa Tuhan mau memimpin dia. Itu sebabnya kemudian Yosua jatuh tersungkur. Dia sujud menyembah. Dan dia serahkan pertempuran itu kepada Tuhan. Bukan dia panglimanya. Tuhan yang berdiri jadi panglima. Makanya kenapa Tuhan datang dengan pedang terhunus di tangannya. Karena dia mau kasih tahu sama Yosua gini, kamu panglima, aku lebih panglima dari kamu. Aku yang akan pimpin kamu. Dan benar saudara, Tuhan kasih sebuah strategi yang kalau saudara pelajari cerita-cerita perang yang sepanjang pernah ada di dunia ini. Gak pernah ada strategi perang seperti itu, betul gak saudara? Waktu bangsa Israel mengalahkan Yeriko, itu strateginya konyol banget saudara. Gak masuk akal. Tapi itulah Tuhan. Tuhan mau menuntun bangsa Israel untuk meraih kemenangan-kemenangan. Makanya sikap yang pertama yang perlu kita miliki adalah andalin Tuhan dalam hidup. Sekali lagi, punya pengetahuan, punya pengalaman itu bagus. Tapi jangan andalkan pengetahuan dan pengalamanmu. Satu titik kita akan hancur, satu titik kita akan mentok, betul? Ada banyak orang sombong dalam kehidupan. Ada banyak orang yang angkuh dalam kehidupan. Mereka merasa bisa, mereka merasa mampu dengan kemampuan mereka. Dan akhirnya hancur. Beberapa contoh yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Betapa banyak orang yang sombong, merasa pintar, merasa bisa. Lalu gak perlu Tuhan, gak ngandalin Tuhan. Akhirnya hancur juga dalam hidupnya. Yuk kita lihat siapa aja. Yang pertama, ada seorang yang bernama Thomas Andrew. Dia adalah seorang engineer, perancang kapal yang hebat pada zamannya. Dia merancang sebuah kapal yang bernama Titanic. Itu kapal pesiar yang dianggap paling mewah, paling hebat pada zamannya. Dia seorang arsitek yang terkenal, detail dan perfeksionis dalam semua yang dia kerjakan. Ketika dia diwawancarai oleh seorang reporter pada pelayaran atau peluncuran pelayaran perdana kapal Titanic, Thomas Andrew berkata begini ketika wartawan tanya, gimana dengan kenyamanan atau keamanan kapal ini? Lalu dia kemudian menjawab begini, kapal yang dia rancang ini sangat aman, percayalah, gak usah khawatir, gak usah takut. Saya biasa merancang sesuatu yang hebat katanya. Ini kapal aman banget. Kapal ini dirancang bukan untuk tenggelam. Bahkan kemudian dia tambahin sebuah kalimat yang menurut saya sangat angkuh dan sombong. Dia berkata begini, bahkan Tuhan sekalipun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Kapal ini dirancang bukan untuk tenggelam. Bahkan Tuhan sekalipun gak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Kita sama-sama tahu kisah berikutnya. Kapal ini tenggelam.
pada pelayaran perdananya. Karena menabrak gunung es, ribuan orang mati konyol. Itu yang saya bilang. Kita tuh kadang-kadang merasa bahwa kita bisa, kita mampu. Kita merasa gak butuh Tuhan. Enggak. Kita perlu andalin Tuhan sehebat apapun kita. Amin, saudara. Berikut. Saudara tentu tahu nih ya, grup band The Beatles yang sangat terkenal. Salah satu pentolannya John Lennon. Ya kan? Ini pentolan The Beatles. Dia pernah bilang begini, ini sebelum akhirnya dia ditembak oleh penggemar fanatiknya ya, pada tanggal 8 Desember. Beberapa tahun sebelum peristiwa itu terjadi, dalam sebuah wawancara dengan media Inggris, John Lennon pernah mengatakan bahwa ia dan The Beatles lebih terkenal dibanding Yesus. Beatles katanya lebih hebat, lebih terkenal dari Yesus. Dia bilang gini, ia menantang dengan berkata, kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam, Yesus Kristus beserta ajarannya atau The Beatles dengan aliran rock and rollnya. Ternyata terbukti ya Pak Saudara. The Beatles habis, Yesus Kristus tetap dirayakan sampai hari ini. Betul gak Saudara? Kalau ada pribadi yang paling dirayakan di seluruh dunia nih, di jagat ini, Yesus Kristus namanya. Amin. Ya. The Beatles pernah bilang, John Lennon pernah bilang ini, Beatles lebih terkenal dari Yesus. Makanya kalau Beatles bikin konser hari Minggu, gereja sepi, konser The Beatles ramai. Sombong saudara. Terkenal itu tidak salah, jadi top itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita terkenal, kita jadi meremehkan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa lagi? Yang ketiga tentu saudara tahu juga ini, seorang artis yang dijadikan sebuah simbol kecantikan wanita pada zamannya. Marilyn Monroe, terkenal, banyak uang, banyak pria tergila-gila. Jadi kalau ngelihat fotonya Marilyn Monroe, gila gitu maksudnya. Saking tergila-gila ya. Seminggu sebelum ia ditemukan tewas karena diduga overdosis, Marilyn Monroe yang pada saat itu selesai syuting sebuah acara dikunjungi seorang pendeta yang bernama Billy Graham. Billy Graham digerakkan Tuhan untuk ketemu Marilyn Monroe dan ingin menyampaikan pesan Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Marilyn ketika Billy Graham ingin bertemu dan menyampaikan pesan Tuhan kepadanya? Dia berkata begini, simpan saja pesan dari Tuhan itu. Aku tidak butuh Tuhan. Gak berapa lama kemudian dia mati. Kalau yang terakhir, yang up to date, Indra Kents tentunya. Saudara tahu Indra Kents ya. Ya, sebelum dia kemudian ditangkap dan divonis sekarang 10 tahun penjara, Indra Kents pernah bilang gini, jangan-jangan Tuhan bingung untuk menjadikan saya miskin. Sombong banget. Coba lihat wajah sebelah kanan kiri, ada wajah-wajah kayak gitu nggak? Nggak ada di sini. Sini semua wajah mengandalkan Tuhan, amin. Dahsyat. Ini semua orang-orang wajah yang mengandalkan Tuhan. Wajah pinter sih kelihatan. Sudah ini wajah dari wajah itu cerdas, pinter, brilian. Tapi wajah yang mengandalkan Tuhan juga, amin. Boleh. Jadi pinter kan nggak salah kan? Jadi brilian nggak salah. Yang salah adalah kalau saudara brilian, cerdas tapi sombong, itu salah. Oke, sikap yang ketiga. Sikap yang ketiga, yang kedua aja belum, masa langsung ketiga. Saya mau buru-buru aja karena saya udah lapar juga sih. Oke. Oh, sebelum sikap yang kedua, ada ayat yang bagus dan saya ketemu terjemahan dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus ya kan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, akui Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan The Living Bible, Alkitab bahasa Inggris terjemahan The Living Bible itu bagus dia terjemahkan. Dan trust the Lord completely. Don't ever trust yourself. In everything you do, put God first and He will direct you. Dia akan mengarahkan engkau, dia akan menuntun engkau dan memahkotai semua usahamu, semua effortmu, semua upayamu dengan keberhasilan. Jangan cuma kerja keras dan upaya keras, effort penting. Tapi waktu sudah ngandalin Tuhan, Tuhan yang akan memberi tuntunan dan hikmat buat hidupmu. Sehingga
Dia akan memahkotai engkau katanya. Memahkotai semua upaya kita dengan keberhasilan. Amin saudaraku. Andalkan Tuhan. Yang kedua, sikap yang kedua yang kita miliki untuk kita dituntun Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mau dituntun Tuhan, terbukalah terhadap pengalaman-pengalaman baru dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin mengerjakan hal-hal baru dalam kehidupan kita. Masalah terbanyak kita seringkali coba memframing dan memetodekan Tuhan dengan cara berpikir kita. Kita pikir cara kerja Tuhan tuh dari dulu ya begitu aja. Enggak. Kalau dulu Tuhan waktu zaman Musa, Tuhan belalau teberau dengan cara apa? Musa mengangkat tongkatnya. Pada zaman Yosua Tuhan nggak kerjakan itu lagi. Bahwa mujizatnya sama, sungai Yordan terbelah. Tapi Tuhan pakai tidak dengan tongkat. Karena Yosua nggak punya tongkat. Musa punya tongkat. Tuhan nggak pakai tongkat. Tuhan pakai apa? Tabut perjanjian Allah. Ketika tabut perjanjian Allah itu digotong oleh para imam. Dan para imam itu meletakkan kakinya di sungai Yordan. Sungai Yordan itu terbelah. Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dengan cara-cara yang baru. Itu sebabnya gini, Tuhan pernah tolong saudara mungkin 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Nah hari ini dan besok Tuhan mau tolong saudara bukan dengan cara yang sama lagi. Jangan memformulasikan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu punya cara yang baru untuk menolong kita. Dia punya 1001 cara untuk menolong kita. Amin. Nah persoalan terbanyak kita kan nggak siap kan. Ketika Tuhan datang menolong kita dengan cara yang baru, kita selalu tertutup. Kita pikir, bukan, ini bukan Tuhan gitu. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mau mengerjakan pengalaman-pengalaman baru dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau Tuhan bawa saudara kepada pengalaman-pengalaman yang baru hari ini, terbukalah. Karena Tuhan dalam tuntunannya tidak pernah salah. Tuhan tidak selalu membawa kita ke jalan yang menyenangkan, tapi Dia selalu membawa kita ke jalan yang benar. Saya ulang statement saya. Tuhan tidak selalu membawa kita ke jalan yang menyenangkan. Tapi Tuhan selalu membawa kita ke jalan yang benar. Jalan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Ya, terbukalah terhadap hal-hal baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, sikap yang perlu kita miliki adalah, ini dia. Tuhan mau saudara taat kepada tuntunannya. Itu yang saya bilang, banyak orang cuma mau ditolong, tapi gak mau dituntun. Sebenarnya apa sih? Kita nggak mau taat sebenarnya. Kita mau jalan dengan kehendak diri kita sendiri. Kita mau jalan dengan pikiran kita sendiri. Kita nggak pernah mau belajar taat sama Tuhan. Tuhan tuntun, ikuti tuntunan Tuhan. Dengan apa? Ketaatan kita. Yosua dan bangsa Israel mengalaminya. Itu yang saya bilang. Waktu Tuhan kasih strategi untuk menghancurkan kota Yeriko, tebak saudaraku. Strategi apa yang Tuhan kasih tahu buat Yosua? Itu mungkin gak pernah dipikirkan sama Yosua sebelumnya. Kan Yosua mungkin pikir, wah nanti Kopassus akan masuk lewat bagian sebelah kanan. Mungkin nanti pasukan ini, pasukan Katak akan masuk dari sini. Dia coba pikirkan strategi perang yang umum yang biasa dilakukan. Tapi Tuhan kasih strategi perang yang baru kan. Caranya gimana Tuhan merobohkan kota Yeriko ini? Bangsa Israel disuruh muter-muter. Nyanyi ya? Oh nyanyi ya? Saya baca-baca nggak ada tuh nyanyi itu. Ya. Yang disuruh oleh Tuhan adalah setiap 1 hari kamu kelilingin 1 kali. Hari kedua kelilingin lagi sekali. Jadi selama 6 hari mereka harus kelilingi tembok itu, kota itu selama sekali aja. Hari ke-7 kelilingi 7 kali. Pada hari yang ke-7 mereka harus kelilingi itu kota 7 kali. Baru pada putaran terakhir. Ketika trompet dibunyi, Yosua memberi aba-aba, semua orang Israel harus bersorak. Bersorak, bukan nyanyi ya. Bersorak. Makanya orang Kristen itu jago nyanyi itu kalah dalam kehidupan. Karena diajar kita nyanyi-nyanyi terus. Dan kita seringkali salah kan. Kita pikir bahwa tembok Yeriko ini roboh karena nyanyian. Tembok Yeriko ini roboh karena pujian. Coba saudara baca ulang Alkitab saudara. Tembok ini roboh karena apa? Karena ketaatan. Anda bisa bayangkan ya, kalau saudara jadi pasukan Israel, hari pertama suruh jalan, muter. Syaratnya apa? Nggak boleh bicara, diem. Bisa? Bisa nggak saudara? Oh, apalagi yang mulutnya Carlota, wah susah ini saudara.
Wah, yang karunia berkata-katanya berkelebihan, susah nih. Yang suka ngomongin orang di kantor, ini nggak bisa. Ini pasti nggak roboh nih. Kalau ada orang itu ya di dalam pasukan nggak roboh nih tembok ini. Karena Tuhan bilang ngiterin sekali tapi mesti diem, nggak boleh ngomong. Saya baca beberapa literatur ya yang menjelaskan tentang ini. Itu para peneliti itu bilang gini, mereka tuh bukan hanya suruh diam loh, tapi mereka dapat provokasi loh dari tentara-tentara Yeriko yang ada di atas tembok ini, diprovokasi mereka. Pertama verbal provokasinya, diledek, lu ngapain, mau perang apa mau pawai lu? Diledek, dibully. Tapi hari keempat udah bukan verbal lagi, mereka lempari kotoran, mereka lempari panah. Itu kalau ada satu bangsa Israel prajuritnya yang emosional, temperamen, gak bisa mengendalikan dirinya, kan terpancing kan. Turun lu, emang gua takut, turun lu kalau berani. Itu gak roboh temboknya. Gak roboh pasti, gak roboh. Jadi tembok Yeriko itu roboh karena apa? Itu dia yang benar. Bukan karena sorakan. Bukan karena nyanyi. Tembok Yeriko roboh itu karena bangsa Israel mau taat. Gak gampang lu diem, keliling, ya kan. Diem sampai putaran terakhir baru sama-sama bersorak. Gak gampang. Tapi itulah, saudara pelajari semua mujizat yang pernah terjadi di Alkitab. Tidak pernah terjadi tanpa ketaatan. Percayalah. Di mana ada mujizat yang besar yang terjadi. Di situ selalu diawali dengan apa? Ketaatan. Masalah terbanyak kita mau lihat mujizat, mau lihat pertolongan, tapi kita nggak mau taat. Taatlah saudaraku. Dan bukan hanya taat, tabah. Bangsa Israel diintimidasi, diprovokasi, tapi mereka tahu kehendak Tuhan, mereka nggak boleh lawan. Mereka nggak boleh ladenin ini, semua provokasi dan tekanan-tekanan ini. Mereka tetap tabah, dihujat, diomongin segala macam, bahkan mereka dilempari dengan apapun. Mereka tetap tabah karena mereka tahu kalau Tuhan yang tuntun, Tuhan nggak pernah tuntun ke tempat yang salah. Tuhan selalu menuntun ke tempat-tempat kemenangan dalam kehidupan kita. Selamat jadi orang yang dituntun Tuhan. Jangan cuma jadi orang yang mau ditolong Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Yuk kita berdoa. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran ini. Tapi biar Tuhan bicara buat kami semua. Kami sedang berada di masa-masa yang sangat berbahaya Tuhan. Kami ada di situasi yang tidak pasti. Keadaan sekeliling kami tidak menentu. Kami gak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Pegang kami, tuntun kami Tuhan. Arahkan setiap langkah kami. Beritahu kami. Nyatakan jalan-jalan-Mu buat kami. Supaya kami gak salah melangkah Tuhan. Supaya kami tidak salah arah dalam kehidupan kami. Dan kami terus menjadi orang-orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan kami percaya bahwa tuntunan-Mu adalah yang terbaik. Tuhan tidak selalu menuntun kami ke jalan yang menyenangkan. Tuhan gak selalu menuntun kami mungkin ke jalan-jalan yang membuat kami nyaman. Tapi kami tahu tuntunan-Mu akan membawa kami selalu ke jalan yang benar dan yang terbaik buat hidup kami. Jalan kemenangan, jalan kemuliaan. Itu sebabnya tolong kami Roh Kudus. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu di Raja Wali ini Tuhan. Supaya mereka terus jadi orang-orang yang dituntun Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam tugas-tugas mereka, dalam kehidupan mereka, dimanapun Tuhan mereka ada. Biarlah mereka terus dapat tuntunan Tuhan. Dan mengikuti tuntunan Tuhan dengan ketaatan mereka. Dan mereka akan lihat kemenangan demi kemenangan. Meteraikan firman-Mu hari ini buat kami semua. Meteraikan firman-Mu. Hari ini kami percaya Tuhan, Engkau mau menolong kami semua. Mari sama-sama saudaraku kita bersatu hati berdoa. Buat pokok-pokok doa yang ada, kita berdoa dengan sungguh-sungguh bawa hatimu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang perusahaan ini Tuhan. Perusahaan ini adalah di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat Raja Wali Group. Supaya Tuhan terus berkati perusahaan ini Tuhan. Dan semua anak-anak perusahaan. Biar Tuhan tuntun, kasih hikmat buat para pimpinannya. Jajaran manajemennya. Supaya mereka punya strategi-strategi yang jitu menghadapi semua tantangan dunia ini. Perusahaan ini tetap
jaya karena Tuhan menolong mereka. Berikan Tuhan kesehatan, berikan hikmat-Mu, berikan marifat dalam memimpin dan mengelola semua perusahaan yang ada. Biar tangan Tuhan yang kuat yang menuntun hamba-Mu ini Tuhan. Berkati dia Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group Tuhan. Tuhan juga tolong mereka, apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka, Tuhan yang membuat mereka berhasil. Tuntun mereka, tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang sanggup menutupnya. Kalau Tuhan yang mengangkat perusahaan ini, tidak ada satupun yang sanggup menjatuhkannya. Bukakan pintu-pintu Tuhan. Tuhan yang membuat mereka berhasil. Kami juga berdoa buat persekutuan doa Raja Wali Group. Tuhan juga tolong. Supaya lewat persekutuan ini ada banyak orang yang bisa bertumbuh, mengenal Tuhan lebih lagi. Hidupnya diteguhkan, imannya terus dikuatkan dan dibangun. Dan mereka terus berkarya dan jadi berkat yang besar di tengah-tengah perusahaan ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa supaya jamahan Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu bekerja. Kami berdoa buat ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mengalami kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia di tahun-tahun politik ini, biar Tuhan jaga bangsa ini. Tuhan menjaga dengan ketertiban, keamanan, kesejahteraan. Kau limpahkan atas bangsa ini. Sehingga Indonesia terus menjadi berkat besar buat bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu hari ini buat kami semua. Supaya dimanapun anak-anak-Mu mendengar firman Tuhan ini, firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saya serahkan kepada untuk pengumuman dan lagu penutup sebelum kita terima doa berkat. Terima kasih Pak Pendeta Elia. Kita lanjut ke pengumuman untuk minggu depan. Kebaktian hari Jumat 11 Agustus akan dibawa oleh Bapak Pendeta Andre Imam. Untuk persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertulis, atau kalau yang onsite di belakang sudah disediakan kotak persembahan, jadi kalau yang mau memberikan cash bisa diberikan di kotak persembahan. Kita mau tutup kebaktian hari ini. Kita mau pujikan besar anugerah-Mu. Bangkit berdiri, teman-teman bangkit berdiri. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi sama-sama katakan semakin hari. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu, menyertai perjalanan hidupmu dan membuat engkau berhasil kemanapun engkau pergi dan berada. Bahkan
Engkau menjadi berkat yang besar buat banyak orang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara, selamat bekerja. Ya, saat teduh buat kita semua. Sebelum pulang kita mau foto dulu ke depan. Teman-teman yang di belakang maju ke depan. Pak Pendeta silakan maju. Terima kasih Bapak Ibu yang di Zoom untuk kehadirannya. Ditunggu minggu depan untuk bergabung bersama kami.